Permisi, di mana kediaman Sisingamangaraja? Itu di sana. Para Zending pun datang untuk menemui Sisingamangaraja 12. Kami, para Zending, ingin meminta izin kepada Tuan untuk menyebarkan agama Protestan di daerah Bangkaran. Baiklah, saya izinkan. Tapi jangan sampai kalian membuat kericuhan di daerah ini. Baik, terima kasih Tuan. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari para Zending. Kami baru menetap di daerah ini. Kami harap kita akan selalu akur dan damai. Salam kenal, semoga kita bisa rukun dan damai. Bagaimana keadaan Tuan? Daerah kami damai, tidak ada permusuhan dan kami saling tolong-menolong. Wah, kerukunan yang terjadi indah. Terima kasih. Kalau begitu, kami akan melanjutkan perjalanan kami. Setelah berkeliling di daerah Sumatera Bakara, mereka berunding bagaimana caranya untuk menyebarkan agama tetapi tetap memonopoli perdagangan dan merahasiakannya dari rakyat mengenai hal itu. Setelah saat itu, Zending pun mulai melancarkan aksinya. Mereka terlihat peduli dan bersekutu pada rakyat Batak, tetapi Batak tidak semudah itu untuk dikelabui. Mereka mulai merasakan adanya keanehan yang dilakukan Belanda terhadap mereka. Mereka juga merasakan Belanda ingin memonopoli perdagangan rakyat Batak. Akhirnya Batak pun melaporkan bahwasannya rempah-rempah di Sumatera sudah mulai dimonopoli Belanda kepada Sisingamangaraja 12. Yang mulia, hamba ingin melapor. Banyak penduduk yang sudah mengeluh bahwasannya rempah-rempah telah dimonopoli oleh Belanda, sedangkan perdagangan kita sudah mulai hancur. Baiklah, laporanmu saya terima. Terima kasih Tuan. Tentu saja Sisingamangaraja 12 menolak hal tersebut. Dia pun datang menemui Zending dan membicarakan dia yang tidak setuju mengenai kedatangan mereka. Ada keperluan apa kamu datang ke sini, Tuanku? Kedatanganku ke sini untuk menanyakan kembali apa tujuan kalian ke sini. Apa yang ingin kau bicarakan Tuanku? Aku ingin menanyakan kembali tujuan kalian datang ke sini. Karena aku tidak setuju kalian menyebarkan agama Protestan di Sumatera ini. Karena rakyatku takut budaya pamali mereka hilang di muka bumi ini. Bukankah engkau yang menyetujui hal itu Tuan? Kenapa baru berpikir sekarang? Karena rakyat tidak setuju jika agama kalian nantinya akan menggantikan budaya pamali kami. Oleh karena itu, sekarang kalian saya usir dari Sumatera ini. Kami datang dengan niat baik. Kenapa tidak diterima di sini Tuan? Aku tidak peduli. Aku ingin kalian pergi dari sini sekarang juga. Zending yang tidak terima dengan pengusiran itu pun meminta bantuan dari pasukan Belanda untuk melindungi mereka. Sisingamangaraja 12 pun khawatir. Ia pun langsung menyatakan perang kepada Belanda. Dinda, bagaimana tanggapanmu? Apa aku harus berperang kepada Belanda? Serah padamu, Kanda. Tentu aku akan mendukung keputusan apapun yang kamu ambil. Baiklah, kalau begitu aku akan mendiskusikan ini kepada rakyat-rakyatku. Setelah Sisingamangaraja bertemu dengan pasukan Batak, Sisingamangaraja pun langsung menemui Raja Aceh untuk meminta bantuan menghadapi perang yang akan dilakukan rakyat Batak dengan Belanda. Salam yang mulia. Salam, wahai rakyat-rakyatku. Aku mengumpulkan kalian semua di sini karena aku akan mendeklarasikan perang terhadap Belanda. Jadi, kalian sebagai rakyat-rakyatku harus berpartisipasi dalam perang ini. Siap yang mulia. Setelah itu, Raja pun menemui Raja Aceh untuk meminta bantuan ketika akan melakukan perang dengan Belanda. Selamat siang, Raja. Silakan duduk. Ada gerangan apa engkau datang ke daerahku? Kedatangan hamba kemari ingin meminta bantuan pasukan dari Yang Mulia Raja untuk membantu kami dalam menyerang Belanda. Baiklah kalau begitu, aku akan mengirim bala bantuan pasukan untuk membantu kamu menyerang Belanda.
Baiklah, terima kasih Yang Mulia Raja. Selamat siang Raja. Silakan duduk. Lalu, perang pun berlangsung. Sisingamangaraja pun pergi ke Tarutung, tempat di mana Belanda berkediaman, dan perang pun mulai terjadi. Perang tersebut terjadi cukup lama, dan banyak korban dari kedua belah pihak. Namun, tetap saja Bata kalah dalam pertentangan tersebut. Karena itulah, Sisingamangaraja dan pasukannya pun pergi ke daerah Dairi untuk menyelamatkan diri dan membawa strategi baru. Belanda pun mengetahui hal tersebut. Mereka pun tetap memburu Sisingamangaraja dan pasukannya. Hingga pasukan Batak pun terkepung dan mereka sudah kalah dalam persenjataan. Namun mereka tetap tidak mengalah pada Belanda. Akhirnya Belanda pun memburu mereka. Kematian Sisingamangaraja dan pasukannya menyebabkan berakhirnya perang tersebut.